Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam cermatan saya tentang filosofi kerja, khususnya yang berhubungan dengan kedirian atau jati diri kita, ada dua perspektif yang saling berbeda. Yang pertama, perspektif determinisme. Yang kedua, perspektif konstruktivisme. Dua perspektif ini punya pandangan yang berbeda tentang aspek kerja dalam diri manusia. Aliran determinisme ini biasanya lebih fokus pada bakat-bakat, atau mungkin kalau bahasanya anak hari ini passion yang dimiliki setiap orang dalam kerja. Jadi kan ada orang yang punya pandangan, setiap orang itu ada kecenderungan dirinya sendiri, kecenderungan masing-masing. Misalnya orang melihat saya, kalau Pak Faiz pantas jadi guru, jadi dosen, kelihatannya memang bakatnya ke situ, passionnya di situ. Atau kalau sampean mungkin bakatnya memang dagang, kalau ngomong enak, kalau promosi bisa membuat orang terlena. Nah, ini pandangan ini coraknya determinisme. Jadi memang sudah ada kecenderungan dalam diri setiap orang terhadap kerja-kerja yang harus dia lakukan. Ini misalnya saya ambil yang punya pandangan seperti ini. Misalnya saya ingat satu kalimat dari Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi beliau menyatakan, everyone has been made for some particular work. Ini kebetulan saya ngambilnya dari buku berbahasa Inggris, harusnya lebih pasnya pakai bahasa Arab ya. Tidak apa-apa lah ya. And the desire for that work has been put in every heart. Jadi menurut Maulana Rumi, setiap orang itu sudah ditakdirkan untuk satu kerja, satu karya tertentu. Dan keinginan untuk melakukan kerja itu sudah ditanamkan di setiap diri masing-masing orang. Jadi passion yang ada dalam diri kita, misalnya teman-teman, saya kok pingin ya jadi pilot, saya kok pingin ya jadi polisi, saya kok seneng ya jadi olahragawan, jadi sepak bola dan lain sebagainya. Itu memang sifatnya fitri, dia sudah ditetapkan. Jadi setiap orang itu melakukan kerja sesuai kecenderungan passionnya sendiri-sendiri. Nah, yang kasihan itu orang yang tidak mampu berjalan mengikuti passionnya ini. Ini kalau bagi orang yang berperspektif determinisme, orang-orang yang kerjanya kok tidak cocok dengan passionnya, ini sulit untuk sukses, sulit untuk dia berhasil. Ya mungkin jalan, tapi dia tidak nyaman, dia tidak terlalu senang, tidak terlalu suka, sehingga pada akhirnya tidak memperoleh hasil yang maksimal. Nah, ini yang saya sebut sebagai perspektif determinisme. Nanti ada perspektif yang berbeda, bertentangan dengan pandangan determinisme tadi, yaitu konstruktivisme. Kebalikan dari determinisme, menurut konstruktivisme yang kita sebut bakat lah, passion lah, dan lain sebagainya tadi, itu bukan harga mati, bukan sesuatu yang sifatnya kalau bahasa agama sejak zaman azali, sejak kita belum diciptakan, yang kemudian ditakdirkan pada kita. Enggak. Itu sifatnya bisa berubah. Wong itu dulu lahir karena terbentuk oleh situasi dan lingkungan kita.
mengapa kok tadi saya cenderung suka sekali dengan profesi jadi polisi misalnya. Mungkin karena satu waktu kita terpesona melihat seorang polisi, atau kita nonton film polisi-polisi terus kita jadi tertarik. Saya nonton film India yang polisi-polisinya keren-keren misalnya, terus kita wah asik nih kalau jadi polisi kayak di film India tadi misalnya. Terus lahir kesukaan, sehingga secara tidak sadar kita menyesuaikan dengan keinginan kita untuk jadi polisi tadi. Ini persis seperti hukum law of attraction tadi. Jadi kata kelompok konstruktivisme ini bukan takdir atau sesuatu yang harga mati, tapi ini sesuatu yang terbentuk dan bisa dibentuk. Misalnya yang berpikiran seperti ini, saya ambil misalnya gagasan dari Stephen Covey. Ini penulis dari Amerika Serikat yang nulis buku laris sekali yang judulnya The 7 Habits of Highly Effective People. Mungkin teman-teman pernah lihat buku ini ya, terjemahannya juga sudah ada. Nah, menurut Covey misalnya dia bilang, I'm not a product of my circumstances, I am a product of my decision. Aku bukan produk lingkunganku, jadi aku ini tidak hanya produk lingkunganku, tapi hakikatnya aku ini produk dari keputusan-keputusanku. Jadi ya karena aku memutuskan ingin jadi polisi, aku akan berjuang untuk jadi polisi. Tapi kalau aku mau ganti keputusan juga bisa kok. Itu bukan harga mati, bisa dibentuk, bisa diatur, bisa ditata. Wong manusia itu tergantung bagaimana dia membiasakan dirinya, bagaimana dia membiasakan hidupnya. Berarti apa? Ya pasti bisa. Kadang-kadang kan kita cita-citanya apa, tapi terus tidak terpenuhi, malah jadi apa. Itu kan tetap kita bisa beradaptasi dan bisa mempush diri kita untuk berprestasi di situ. Lama-lama juga suka juga, lama-lama juga passionnya muncul. Nah ini pandangan seperti ini namanya konstruktivisme. Jadi tidak ada paket baku atau paket jadi bahwa anak ini bakatnya guru. Kalau tidak jadi guru dia tidak akan sukses. Tidak bisa begitu. Kalau memang situasinya ternyata tidak memungkinkan jadi guru, ngelamar kemana-mana kok ya untuk jadi guru ditolak, akhirnya mau tidak mau jadi petani, bukan berarti ketika nanti dia jadi petani tidak akan sukses. Tinggal bagaimana dia mau belajar, beradaptasi, membiasakan diri. Toh manusia juga homo conquered. Manusia itu makhluk yang mampu beradaptasi. Nah, ini pandangannya konstruktivisme. Saya tidak tahu teman-teman lebih suka versi mana. Kalau teman-teman lebih suka kalimat, ya setiap orang ada bakatnya masing-masing, berarti kita alirannya determinisme. Kalau konstruktivisme, kalau kita suka dengan pernyataan misalnya, setiap orang itu punya potensi untuk jadi apa saja, asal dia mau dan siap berjuang. Itu alirannya konstruktivisme. Kadang juga ada yang menyebutnya ya kalau itu namanya behaviorisme, Pak. Ya wis monggo saja, tapi pemahamannya seperti itu. Jadi ini dua filosofi. Di filosofi yang pertama, manusia itu sudah ada kecenderungan utamanya. Di filosofi yang kedua, manusia itu tergantung pembiasaan bagaimana dia membentuk dirinya.